Mulai tahun 2025, jasa penyewaan lapangan olahraga yang sedang hits di Indonesia yaitu padel resmi dikenakan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT di Jakarta. Ya, padel masuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan dan hal ini tertuang dalam keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta nomor 257 tahun 2025. Namun kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk padel, tapi juga fasilitas olahraga lain yang telah bertransformasi menjadi layanan hiburan berbayar. Artinya lapangan seperti tenis, futsal, panahan, squash, hingga gym dan kolam renang juga termasuk objek pajak apabila disewakan kepada publik atau dikenakan biaya masuk. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi seperti biaya sewa, booking, tiket masuk, atau paket layanan lainnya. Meskipun beban pajak ditanggung oleh konsumen, tanggung jawab administrasi pajak sepenuhnya berada di tangan pengusaha atau penyedia fasilitas. Ya Safrina, sekarang tuh emang demam padel udah nggak bisa dibendung gitu ya. Dari anak Jaksel sampai Om-Om Sudirman ini berlomba-lomba untuk main padel. Bahkan meskipun tiap bulan ada lapangan padel yang baru bermunculan, booking slotnya tuh udah rebutan deh. Udah kayak grid F1 ini bener-bener harus cepet-cepetan. Shania sendiri salah satu yang bermain padel nggak? Iya. Iya. Ya kalau misalnya booking minggu ini, mungkin kalau mau booking minggu ini paling baru dapetnya 2 minggu lagi gitu ya. Kecuali kalau misalnya udah dapat slot dari teman gitu-gitu dan Bener lain-lain banget. ya. Jadi memang sampai book lapangan tuh sulitnya bukan main, apalagi kalau misalnya jam after office atau bahkan weekend. Tapi mulai 20 Mei kemarin yang ngebut bukan cuma pemainnya buat nyari-nyari lapangan, tapi juga pajaknya nih. Karena sekarang lapangan padel resmi dikenakan pajak hiburan 10%. Ini juga udah sesuai dengan aturan baru ya dari keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta nomor 257 tahun 2025 dan turunan dari Undang-Undang HKPD. Jadi ya memang sekarang buat teman-teman pecinta padel gitu ya, memang akhirnya harganya mungkin akan lebih naik. Dan sebenarnya udah banyak gitu ya cerita-cerita lapangan padel yang tadinya nggak terlalu mahal sekarang makin naik. Berarti dengan adanya penerapan pajak 10% ini pasti akan lebih mahal lagi nih untuk main padel. Benar banget Safrina, dan ternyata bukan cuma padel nih. Ada 20 olahraga lainnya yang juga masuk daftar pajak hiburan. Termasuk ada juga futsal, basket, panahan, squash. Tapi yang bikin angkat alis nih sebenarnya Safrina, golf justru nggak dikenakan pajak hiburan. Waduh, menarik. Padahal sebenarnya golf tuh ya bisa jadi kalau diterapkan pajak, I think it would be very effective gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri juga ya daya beli masyarakat yang bermain golf juga biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan olahraga-olahraga lain gitu ya. Tapi bukan berarti golf bebas pajak juga ya, karena golf tetap kena. Dia itu lewat PPN ya sebesar 11%. Jadi intinya semua olahraga ada beban pajaknya tetapi bentuknya beda. Nah, pertanyaannya kenapa olahraga yang cenderung lebih terjangkau justru dimasukkan ke kategori hiburan gitu. Nah ini juga membingungkan begitu ya. Dan kalau kita lihat juga memang pajak hiburan ini dikenakan ke olahraga yang biasa dimainkan masyarakat umum. Jadi ujung-ujungnya bikin akses untuk ruang bergerak publik ini semakin sempit. Jadi mau sehat bareng tapi malah mahal, alhasil yang kuat ya yang isi dompetnya aja nih. Yang maksudnya emang isi dompet kuat yang bisa lanjut main. Oke, makanya perlu dijelasin sebenarnya ke publik apa sih indikator hiburan gitu ya dalam konteks olahraga supaya kebijakan ini nggak cuma tajam di bawah dan tumbul ke atas tapi benar-benar adil, transparan dan bisa diterima gitu ya sama semua lapisan. Penerapan pajak 10% ini untuk penyewaan lapangan-lapangan olahraga. Kita ke informasi selanjutnya yang masih dari dalam negeri. Shania, Kementerian Kehutanan sudah mulai membangun konservasi gajah yang diberi nama Pousangan Elephant Conservation Initiative Aceh di atas lahan milik Presiden Prabowo Subianto seluas 20.000 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juri Antoni mengatakan kepastian tersebut setelah pihaknya berkunjung ke Takengon Aceh Tengah untuk memastikan dimulainya pembangunan tersebut. Ya nantinya di lahan tersebut akan dibuat beberapa blok untuk konservasi perbaikan ekosistem gajah. Sebelumnya Prabowo telah menyumbangkan lahan pribadinya seluas 20.000 hektar di Aceh untuk konservasi gajah Sumatera. Namun Menhub mengatakan total luas lahan untuk konservasi tersebut bisa bertambah menjadi 80.000 hektar. Kira-kira mengapa conservation gajah ini harus di lahan Presiden Pak Prabowo menurut Shania? Mungkin tidak mengherankan gitu ya Safrina, karena kan memang Pak Prabowo ini pencinta hewan. Jadi memang Presiden Prabowo ini kan juga punya cutie cat Bobby Kertanegara yang dibilang katanya pangeran Bobby gitu ya. Kebayoran punya short banyak hair. kebayoran baru short hair. Punya banyak kuda juga ya. Jadi mungkin ini merambah ke kecintaan dia terhadap binatang dan ini adalah mamalia yang memang perlu dilindungi ya, yaitu
gajah gitu ya, dan terutama gajah Sumatera. Nah itu dia tadi Safrina. Dan juga Presiden ini kan juga concern banget begitu ya dengan berperi kebinatangan. Gajah ini kan juga sebenarnya binatang liar, tapi banyak manusia yang tidak bertanggung jawab malah mengeksploitasinya untuk berbagai kebutuhan pribadi. Betul banget, kadang sebenarnya saya juga suka heran gitu ya Shania, mereka kok tega ya sama binatang. Gajah itu kan lucu, tapi kalau lihat di berita-berita mereka tuh bisa banget gitu ya, untuk pemburu-pemburu tega membunuh gajah demi mengambil gadingnya saja. Jadi kayak memang sangat-sangat tega sih gitu. Dan padahal kita tahu bersama bahwa populasi gajah kan semakin sedikit dan bahkan hampir extinct gitu ya, terutama untuk beberapa gajah-gajah Sumatera yang ada. Jadi kenapa masih ada seperti itu? Jadi no wonder sih akhirnya Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk membuat lahannya itu menjadi conservation untuk gajah-gajah Sumatera gitu ya. Karena udah kondisinya sangat very concerning banget ya, Yeah. Safrina ya. Dan itulah makanya sepertinya pemerintah ini membuat regulasi gajah termasuk satwa liar yang dilindungi dan juga ada aturannya. Ya semoga dengan adanya kawasan konservasi gajah ini ya kejadian pemburuan gajah ini tidak akan ada lagi. Itu yang diharapkan kita semua ya tentunya. Betul sekali Safrina, dan semoga sebaiknya juga ini dengan ada kawasan konservasi ini maka tidak akan ada lagi gajah yang masuk ke kebun warga dan juga merusak lahan pertanian Iya, bahkan konflik lahan antara pemukiman. gajah dan manusia juga penting banget, betul-betul. Karena ini sudah berlangsung lama gara-gara ya tentunya perampasan dan juga perambahan lahan mereka sebagai tempat tinggal. Dan ya tentunya gajah jadi kehilangan ekosistem, makanya gajah cari makan ke lahan pertanian, lahan perumahan, ya semua memang awalnya sebenarnya ulah manusia sih. Gimana caranya bisa living in balance and harmony between manusia dan juga hewan gitu ya. Iya betul sekali, makanya dari itu manusia juga harus memperbaiki nih ekosistem gajah. Dibuat satu wilayah khusus agar gajah bisa hidup dengan tenang, bebas dari perburuan dan juga tidak perlu mencari makanan sampai ke lahan pertanian warga. Nah selanjutnya kita akan ke informasi dari mancanegara. Ya, Denmark resmi mewajibkan perempuan ikut wajib militer menyusul upaya Copenhagen memperkuat pertahanan nasional di tengah ketegangan yang meningkat dengan Rusia. Wajib militer untuk perempuan berusia 18 tahun ini mulai berlaku 1 Juli mendatang. Ya, sama seperti laki-laki yang telah lama menjalani kewajiban serupa, sebelumnya perempuan di Denmark diperbolehkan bergabung dengan militer secara sukarela. Di tahun 2024, sekitar 24% dari total yang mengikuti wamil merupakan wanita. Militer Denmark juga tengah melakukan penyesuaian di berbagai barak dan peralatan untuk mendukung kebutuhan prajurit perempuan. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah Denmark juga akan memperpanjang masa wajib militer dari 4 bulan menjadi 11 bulan pada 2026. Selain itu, jumlah warga yang mengikuti wamil akan ditingkatkan dari sekitar 5.000 orang saat ini menjadi 7.500 orang pada 2033. Ya Safrina, ini Denmark baru saja membuat langkah yang berani begitu ya. Mulai minggu ini nih, perempuan yang sudah berusia 18 tahun akan ikut wajib militer bareng dengan laki-laki. Nah ini pertama kalinya di Eropa loh Safrina, karena negara yang menerapkan wamil begitu ya secara penuh ke semua gender. Betul banget, dan ini bukan semata soal kesetaraan ya. Jadi kebijakan ini juga muncul karena Denmark ingin memperkuat komitmennya ke NATO, terutama di tengah ketegangan yang meningkat dengan Rusia. Bahkan pemerintah Denmark juga sempat bilang masa wajib militer ini diperpanjang dari 4 bulan jadi 11 bulan di 2026, dan hal ini tuh dibutuhin agar negara punya cadangan militer yang lebih besar dan juga siap pakai, terutama di tengah situasi keamanan regional yang berubah cepat banget ya, terutama di Eropa. Ya betul sekali Safrina, dan juga Denmark ini mengaku siap untuk menambah jumlah pasukan aktif, bahkan juga meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Jadi kesannya ini kayak bukan semata demi inklusivitas, tapi lebih ke kita harus siap nih kalau keadaan memanas. Iya, karena memang kayak keadaannya genting, makanya jadi semuanya dikirim buat perang gitu. Jadi lebih kepada itu gitu ya alarmnya. Dan pertanyaannya sekarang seberapa jauh gitu ya negara-negara Eropa siap membawa seluruh warganya gitu ya, laki-laki dan perempuan ke dalam skenario pertahanan militer. Ini bisa dibilang sebenarnya emansipasi ya, karena kan seluruh gender dilibatkan. Tapi juga bisa jadi alarm sebenarnya bahwa dunia memang sedang menuju babak baru ketegangan geopolitik, karena ya semua warga harus diwajibkan wajib militer gitu. Jadi memang ada beberapa sentimen yang berbeda dan